Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi materi praktikum manajemen pemasaran pada pertemuan 11 strategi distribusi studi kasus pada PT Sido Muncul Tbk. Bersama kami presenter penyaji dari kelompok 9, saya Eka Rianti dan rekan saya Risma Windasari, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Dian Nuswantoro. Berikut ini adalah topik materi yang akan kita bahas mengenai studi kasus pada perusahaan PT Sido Muncul Tbk. Yang pertama tentang profil singkat, yang kedua saluran pemasaran, sistem pemasaran langsung, pelaku distribusi, penerapan distribusi multi-channel, serta pengecer dan grosir pada perusahaan PT Sido Muncul Tbk. Mendengar PT Sido Muncul, tentunya di benak kita sudah tidak asing lagi bahwasanya PT Sido Muncul merupakan salah satu usaha yang sudah sangat maju di negara Indonesia. Berawal dari usaha kecil-kecilan di bidang industri jamu dan farmasi, kemudian bertahap memodernisasi dan merelokasi pabriknya dengan fasilitas-fasilitas dan mesin-mesin yang lebih modern, sehingga sekarang memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia, memperluas pangsa pasar lokal dan ekspor menjadi salah satu pabrik jamu terbesar yang ada di Indonesia. Pada slide berikut ini, kita akan mempelajari tentang sistem saluran pemasaran yang dilakukan oleh PT Sido Muncul Tbk. Namun sebelum itu, harusnya kita tahu terlebih dahulu apa sih definisi saluran pemasaran. Ini dia. Jadi yang dimaksud dengan definisi saluran pemasaran adalah sebuah strategi pemasaran yang merupakan suatu perencanaan di mana fungsi pemasaran mengatur kegiatannya untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam penjualan pada tingkat bauran pemasaran. Next, kita menuju ke slide berikutnya. Pada slide berikut ini kita membahas tentang bagan sistem saluran pemasaran pada PT Sido Muncul Tbk. Dalam bagan sistem saluran pemasaran ini terdapat 5 skema bagaimana sebuah produk dari PT Sido Muncul Tbk dari produsen hingga ke konsumen dengan melewati 5 alur sistem pemasaran. Yang pertama, dari produsen langsung ke konsumen tanpa menggunakan perantara. Selanjutnya adalah produsen, kemudian melalui pengecer atau retailer, dan hingga sampai ke konsumen. Yang ketiga, dari produsen, pedagang besar, pengecer atau retailer, dan yang terakhir konsumen. Yang keempat, produsen melalui agen, pengecer atau retailer, dan yang terakhir adalah konsumen. Sedangkan yang kelima, dari produsen menuju ke agen, ke pedagang besar, kemudian menuju ke pengecer atau retailer, dan hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi, siapa sajakah pelaku yang terlibat dalam pendistribusian produk PT Sido Muncul Tbk? Tentu saja jawabannya adalah mulai dari pengecer atau retailer, kemudian pedagang besar, kemudian juga ada agen, dan yang terakhir adalah pengecer. Sehingga dari produsen, produk bisa langsung tersalurkan kepada konsumen. Oke, next teman-teman. Apakah PT Sido Muncul Tbk menggunakan sistem pemasaran langsung? Nah, di slide ini kita akan bahas di mana PT Sido Muncul Tbk menggunakan sistem pemasaran langsung. Melalui apakah itu? Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu menggunakan iklan atau media massa. Yang kedua menggunakan promosi penjualan yaitu melalui event sponsorship. Yang ketiga, public relation, yaitu membangun kawasan. Sebagai contoh ini membangun kawasan agrowisata dan kawasan pendukung lingkungan, mudik gratis, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, yaitu melalui direct selling atau program insentif
yaitu sebagai contohnya yaitu memberi diskon. Dan yang terakhir, poin kelima yaitu personal selling melalui orang per orang. Dalam strategi distribusi suatu perusahaan seperti di PT Sido Muncul Tbk, tentunya pelaku distribusi produk sangat berperan penting dalam kemajuan usaha. Siapa sajakah pelaku distribusi produk pada PT Sido Muncul Tbk? Berikut ini adalah paparannya. Yang pertama adalah pedagang besar, yang kedua pedagang eceran, dan yang ketiga adalah supplier. Tentunya untuk dapat memperluas cakupan pasar, PT Sido Muncul membuka anak perusahaan khusus yang menangani distribusi, yaitu PT Muncul Mekar yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Dalam perkembangannya, PT Muncul Mekar membuka 4 kantor perwakilan masing-masing di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan sistem distribusi multi-channel pada PT Sido Muncul Tbk. Multi-channel merupakan model bisnis yang dimana penjual atau perusahaan menggunakan lebih dari satu saluran untuk melakukan aktivitas bisnis mereka, seperti dalam hal memasarkan produknya dengan menggunakan berbagai macam saluran seperti email, telepon, billboard, katalog, website, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan saluran-saluran tersebut, dalam memasarkan produknya, baik penjual maupun perusahaan dapat berada di berbagai saluran pemasaran yang tersedia nantinya. Dari berbagai macam saluran yang digunakan penjual maupun perusahaan akan memilih saluran yang menurut mereka memiliki potensial customer. Pada bentuk bisnis model multi-channel ini, setiap saluran yang dipakai dan digunakan masing-masing berdiri sendiri dan tidak terintegrasi secara khusus, jadi customer service yang melayani tiap konsumen pun juga berbeda pada setiap saluran. Nah, PT Sido Muncul Tbk jelas menerapkan sistem distribusi multi-channel di mana para konsumen dapat menjumpai produk-produknya melalui yang pertama, lokasi fisik. Produk PT Sido Muncul mudah sekali ditemui oleh para konsumen karena tersedia mulai di toko-toko kelontong kampung. Hal ini membuktikan bahwa PT Sido Muncul Tbk telah maksimal dalam mendistribusikan produk mereka sehingga mendapatkan loyalitas konsumen dan tetap eksis di pasaran walaupun banyak produk pesaing. Yang kedua, katalog. Katalog bisa diakses dengan mudah di internet melalui website, email maupun sosial media, sehingga konsumen dapat dengan mudah menentukan produk mana yang cocok untuk kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah website. Dalam website www.sidomuncul.co.id terdapat informasi detail perusahaan, pemasaran produk, hingga konsumen dapat membeli produknya secara langsung melalui website ini. Yang keempat, paid search. Paid search adalah sistem iklan berbayar yang disediakan oleh penyedia laman digital di mana perusahaan harus membayar agar iklannya dapat ditampilkan di laman tersebut. Cara kerjanya seperti ini. Kita membuat iklan dengan keyword tertentu, lalu jika ada orang yang melakukan pencarian dengan keyword tersebut, iklan kita akan ditampilkan di baris pencarian teratas. Banyak sekali perusahaan yang menerapkan sistem iklan ini, baik di platform pencarian sosial media maupun marketplace. Yang kelima, email dan direct mail. PT Sido Muncul Tbk juga dapat dijangkau melalui laman email ketika konsumen ingin mengajukan kerjasama atau sekedar menyampaikan saran untuk perkembangan produk. Melalui email info@sidomuncul.co.id, konsumen juga dapat memesan produk dalam jumlah besar. Yang keenam, televisi. Produk-produk PT Sido Muncul Tbk seringkali muncul dalam iklan di televisi maupun masuk ke dalam program-program TV. Yang ketujuh, radio. Walaupun pemasaran melalui radio termasuk hal yang kuno, namun metode pemasaran ini masih dipakai karena hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mendengarkannya. Dan yang terakhir adalah sosial media. Metode pemasaran satu ini sangat digemari oleh banyak perusahaan karena dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Berikut laman sosial media dari PT Sido Muncul Tbk. Untuk Facebooknya, username-nya adalah Sido Muncul Corp. Untuk Twitter, Sido Muncul Spasi Corp. Untuk YouTube-nya, Sido Muncul.
Instagramnya Sidomuncul TBK. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengecer khusus dan grosir dari PT Sidomuncul TBK. Pengecer khusus adalah pengecer yang menjual kategori barang-barang tertentu dengan pilihan merek yang banyak tetapi dalam jumlah yang terbatas. PT Sidomuncul TBK menggunakan jasa pengecer khusus seperti contoh toko yang khusus menjual obat-obatan herbal. Produk yang dijual salah satunya adalah beberapa produk keluaran PT Sidomuncul TBK. Dengan menggunakan pengecer khusus, maka produk sejenis akan mudah ditemukan oleh konsumen. Sedangkan untuk grosir dari PT Sidomuncul TBK, yaitu ada toko jamu Sidomuncul Semarang, grosir jamu Sidomuncul di Banten, rumahjamu.com, jamuherbalmanjur.com, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 9, yaitu tentang strategi distribusi. PT Sidomuncul TBK adalah perusahaan milik keluarga yang kini telah diteruskan oleh cucu dari Bapak Irwan Hidayat, dan Sidomuncul merupakan perusahaan obat jamu herbal yang kini telah menjadi market leader di Indonesia. Salah satu kunci sukses dari PT Sidomuncul TBK adalah strategi distribusi atau pemasaran yang baik dan kuat sehingga produknya bisa tetap eksis dan dipercaya masyarakat luas. Penerapan marketing multi-channel dan pengecer khusus adalah keputusan yang tepat mengingat produk yang ditawarkan ialah produk tradisional di mana bisa tetap berkompetisi di antara produk-produk lain di pasar modern. Disinilah peran distributor juga tidak kalah penting. Salah satunya supplier bahan baku, karena dengan adanya proses e-procurement menjadikan proses produksi lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok 9. Saya dan Mbak Eka mengucapkan mohon maaf jika kami ada salah kata dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.